Saya Gita Fitriani dari kelas Sosiologi Genap. Di sini saya akan memaparkan hasil review tentang salah satu subjudul dari buku Integrasi dan Disintegrasi dalam Perspektif Budaya. Di sini saya mengambil salah satu subjudul yaitu melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau di era globalisasi dan otonomi daerah, di mana topik ini mengandung 3 masalah prinsip. Yang pertama itu menyangkut tentang usaha melestarikan, kemudian yang kedua itu tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, dan yang ketiga itu menyangkut masalah globalisasi dan otonomi daerah. Baik, yang pertama itu tentang usaha melestarikan, di mana usaha melestarikan ini seringkali kita dengar dan seringkali diungkap. Namun dalam penerapannya dan prakteknya itu seringkali salah kaprah atau seringkali disalahartikan. Kemudian yang kedua itu menyangkut tentang nilai-nilai kebudayaan Minangkabau, di mana kita itu terkadang keliru dalam menerapkan mana yang termasuk nilai-nilai budaya Minangkabau dan mana yang bukan termasuk nilai budaya Minangkabau. Kemudian yang ketiga itu tentang masalah globalisasi dan otonomi daerah, di mana globalisasi ini seringkali dianggap sebagai suatu ancaman bagi kebudayaan. Padahal mau tidak mau kita itu ikut berproses di dalamnya, dan ternyata globalisasi ini dan otonomi daerah itu dapat berjalan bersama-sama, seperti yang dikatakan oleh John Naisbitt bahwa dalam proses globalisasi diperlukan identitas budaya yang sangat kuat. Melestarikan nilai budaya dimaksudkan agar budaya itu tetap hidup dan tetap terpakai dari masa ke masa, dari masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian Sujatmoko juga pernah berpendapat dalam arti kata kelangsungan hidup masyarakat dan budaya etnis itu tergantung terhadap sistem budaya masyarakat dan budaya etnis itu sendiri. Masyarakat Minangkabau juga memiliki dasar filsafat, yaitu alam takabang jadi guru, di mana alam itu dijadikan sebagai suatu pedoman atau guru oleh masyarakat Minangkabau. Kemudian terdapat 2 jenis adat. Yang pertama adat berbuhul mati, dan yang kedua adat berbuhul sintak, di mana adat berbuhul mati merupakan alam yang sifatnya tetap dan tidak bisa berubah. Kemudian adat berbuhul sintak merupakan alam yang dapat berubah sesuai dengan keadaan. Adat berbuhul mati itu terdiri dari 2, yaitu adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan. Adat yang sebenarnya adat adalah adat yang mengikuti seluruh hukum dan sifat alam. Kemudian sedangkan adat yang diadatkan itu merupakan ajaran dari perumus adat Minangkabau itu sendiri. Kemudian adat berbuhul sintak. Adat berbuhul sintak ini merupakan penjabaran dari adat berbuhul mati, di mana dalam penjabarannya ini melakukan musyawarah. Musyawarah itu dapat melakukan suatu perubahan. Kemudian 2 sifat alam ini dijadikan pedoman adat Minangkabau sebelum ajaran Islam. Kemudian orang Minangkabau itu memiliki tradisi, yaitu adat dipakai baru, baju dipakai usang. Artinya mereka itu memiliki sifat yang terbuka dan mau menerima perubahan dan mau diperbaharui. Di mana mereka berpendapat bahwa tradisi harus tetap baru dan kebaharuan adalah bagian dari tradisi Minang. Selanjutnya masalah globalisasi. Globalisasi itu merupakan suatu proses mengglobalnya bangsa, di mana John Naisbitt juga pernah meramalkan bahwa akan terdapat suku-suku yang dapat mengglobal. Salah satunya adalah suku Minangkabau. Ciri-ciri dari suku Minangkabau sendiri itu memiliki identitas yang sangat kuat, kemudian egaliter atau demokratis, juga terbuka, kemudian tingkat mobilitasnya yang tinggi. Hal ini atau ciri-ciri ini harus dipertahankan agar suku Minangkabau bisa menjadi salah satu suku yang dapat mengglobal. Kemudian masyarakat dan kebudayaan itu merupakan suatu subjek dalam proses globalisasi.